Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-53, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 12 ayat 43 sampai dengan ayat 45 dengan judul perikop kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara tentu pernah ya merenungkan atau membaca kebenaran firman Tuhan yang membahas mengenai kembalinya roh jahat ya. Mungkin ada di antara saudara yang masih bertanya-tanya maksudnya itu apa sih ya. Jadi apa yang disampaikan Yesus di sini masih merupakan rangkaian dari apa yang ia sampaikan kepada orang-orang Farisi dan kepada orang-orang yang mendengarkannya pada waktu itu. Bagaimana ia di sini lumayan bersih tegang ya dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ya. Bagaimana tidak, latar belakangnya di sini ialah Yesus kan datang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pengajaran yang dekat atau relate dengan kehidupan sehari-hari, pengajaran yang penuh kuasa. Ia mengajar tentang hubungan antara sesama manusia. Ia mengajar dengan luar biasa. Bahkan apa yang ia sampaikan, khotbahnya, yakni soal kerajaan Allah dan kebenarannya, itu disertai juga dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib dan mujizat dan penuh kuasa ya. Yesus menyembuhkan orang sakit, ya, membuat orang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, yang buta bisa melihat, bahkan sampai yang mati pun bisa dibangkitkan. Betapa luar biasanya pelayanan atau pekerjaan dan karya Kristus di tengah-tengah manusia pada waktu itu. Dan banyak orang akhirnya mulai percaya. Banyak orang akhirnya mulai berkata bahwa sungguh ia ini adalah keturunan dari Raja Daud. Dengan kata lain, orang-orang mulai mengakui dan mulai percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka dengki, mereka benci dengan pelayanan Yesus. Dan mereka sedapat mungkin menghancurkan reputasi Yesus dengan menyebarkan fitnah. Atau dengan menyebarkan fitnah yang paling tepat itu ya, mereka menyebarkan berita-berita yang tidak benar tentang Yesus. Mereka berkata bahwa pelayanan Yesus yang penuh kuasa itu bukan lagi pekerjaan Roh Kudus, tetapi itu adalah pekerjaan dari Beelzebul. Atau mereka menuduh Yesus melakukan persekutuan dengan iblis sehingga Yesus bisa melayani dengan penuh kuasa seperti itu. Nah, kemudian di mana di ayat sebelum-sebelumnya saudara juga pernah membaca bahwa Yesus kemudian berkata bahwa hujat terhadap anak manusia, terhadap dirinya bisa diampuni, tetapi kalau ada pekerjaan Tuhan yang kemudian difitnah bahwa itu adalah pekerjaan iblis, maka itu akan jatuhnya hujat terhadap Roh Kudus ya. Dan dosa menghujat Roh Kudus itu tidak terampuni, saudara. Maka saudara harus berhati-hati, jangan sembarangan menuduh ya. Saya ingat dulu awal-awal pelayanan banyak terjadi pelayanan kesembuhan ilahi, pun ada beberapa gereja-gereja yang
em, ketakutan jemaatnya di apa namanya, direbut oleh pendeta lain atau oleh gereja lain, lalu mereka berkata bahwa hamba Tuhan itu pakai kuasa iblis mengusir setan dan juga menyembuhkan orang sakit. Dan kalau boleh sih janganlah sampai kita berkata seperti itu, saudara ya. Kalau kita sama-sama melayani di ladang Tuhan dan saudara melayani dengan motivasi dan hati nurani yang murni, saudaraku, tidak usah sesama pelayan-pelayan Tuhan atau sesama pendeta itu saling membenci atau saling menjelek-jelekannya. Walaupun memang faktanya ya seperti itu, tetapi mari kita selidiki hati kita kembali. Di atas segalanya, di atas pelayanan yang kita kerjakan, cuma tinggal satu hal ini saja yang Tuhan rindu ya bisa lihat dalam hidup kita, yakni masih adakah kasih ya, atau belas kasihan. Karena itu yang terbesar di dalam segala apapun yang kita lakukan. Baik itu pelayanan, baik itu pertolongan, kebaikan kita. Baiklah semuanya itu dilakukan atas dasar kasih, artinya kita mengasihi Tuhan, saudara ya. Kemudian selanjutnya, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, kemudian ahli Taurat meragukan Yesus dan mereka mulai mempertanyakan di pembahasan kita yang sebelumnya, berikanlah kami suatu tanda untuk membuktikan bahwa ia memang adalah Mesias. Tetapi Yesus berkata kepada orang yang degil seperti mereka, bukankah mereka juga melihat apa yang Yesus lakukan? Pemberitaan firman yang Yesus lakukan, kemudian pelayanan karya Kristus selama ada di tengah-tengah mereka. Adakah Yesus melakukan sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang jahat? Kenapa mereka masih belum percaya, bahkan sampai meminta tanda? Maka Yesus berkata, tidak ada tanda yang akan aku berikan selain tanda Yunus. Bahwa Yesus akan mati dan kemudian ia menunjukkan bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit. Nah, sampai di sini kita masuk pada pembahasan kita mengenai kembalinya roh jahat. Ini masih dalam konteks pembahasan yang sama, saudara ya. Yang saya bersyukur di sini ialah saya mendengarkan hal ini bukan dari para cenayang ya. Cenayang itu apa ya? Paranormal ya. Orang-orang yang katanya bisa menjadi medium untuk roh-roh jahat atau untuk roh-roh orang mati berbicara ya. Saya bersyukur bukan mereka yang berbicara tentang hal ini ya. Yesus memberikan gambaran kepada kita dengan jelas ya mengenai roh jahat. Nah, jadi digambarkan di sini roh jahat itu kalau keluar dari manusia, katakanlah manusia ini dilepaskan oleh Tuhan dari kuasa roh jahat ya. Dengan kata lain, pada masa itu juga orang-orang dilayani Yesus, kebanyakan Yesus mengusir roh jahat yang menguasai mereka. Saudara pernah dengar ketika Yesus menyembuhkan seorang bungkuk, ia mengusir ada satu roh yang menguasai wanita itu, sehingga ia menjadi bungkuk. Tapi setelah roh jahat itu dia usir, akhirnya orang bungkuk ini bisa normal kembali. Ada juga orang yang bisu ya, dan Yesus mengusir juga roh jahat yang membuat ia bisu. Ya, dalam kasus ini saudara ya. Jadi di balik semua yang terjadi dalam hidup kita tuh ada bagian di mana roh jahat itu yang bekerja ya di tengah-tengah kita, saudara ya. Dan ketika Yesus melepaskan mereka, Yesus memberikan gambaran bahwa roh jahat itu ketika ia keluar dari manusia, ia mengembara. Dan ia berusaha untuk mencari tempat perhentian lain. Katakanlah roh jahat itu keluar dan ia akan mencari mangsa yang lain. Ia akan mencari tempat tinggal. Jadi manusia ini bisa menjadi baitnya Roh Kudus, juga bisa menjadi baitnya roh jahat, saudara ya. Kalau saudara menjadi tanda bahwa saudara itu didiami oleh roh jahat, maka saudara akan mencerminkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan siapa yang ada di dalam saudara. Kalau saudara suka hal-hal yang keduniawian, suka pesta pora, suka membenci, suka mendendam, suka kepahitan, suka memfitnah, menggosip, suka kemabukan, suka segala macam yang jahat, ada kemungkinan besar yang di dalam saudara itu bukan Tuhan, saudara ya. Bukan Roh Kudus. Bisa jadi ada roh jahat yang menetap dalam hidup saudara. Maka berhati-hatilah. Sejauh yang saya tahu ya, roh jahat itu akan selalu menjauhkan kita dari Tuhan. Akan selalu menjauhkan kita dari relationship kita kepada Tuhan. Akan selalu menjauhkan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan.
ia akan sedapat mungkin. Mulai dari ia akan berkata, ketika ada orang ngajak ibadah, ngapain sih ibadah? Temanmu juga gak banyak perubahan. Kamu juga lebih kaya kok dari temanmu. Ngapain beribadah? Ngapain mencari Tuhan? Istilahnya secara halus seperti itu. Kau bisa beribadah di rumah kok. Seperti itu. Sampai ketika aku mau tetap ibadah, ya sudah. Ketika saudara beribadah, iblis akan berbicara terus. Yang diam di dalam saudara, ya dia akan berkata, pendeta ini khotbahnya nggak jelas lagi. Ngapain kamu percaya? Mending kamu jalan-jalan aja lah, buang-buang waktu ke gereja segala macam. Di dalam hati saudara akan muncul seperti itu. Sekalipun saudara mulai maju di dalam Tuhan, kalau saudara tidak mulai menyadari bahwa ada roh jahat yang diam dalam hidup saudara, maka selamanya saudara akan selalu diarahkan untuk menjauh dari Tuhan. Dan di sini ada satu gambaran, ketika saudara dilepaskan, roh jahat itu akan berkelana, dan kalau ia tidak mendapati tempat yang baru untuk ia menetap, ia akan kembali dalam hidup saudara. Dan kalau ia kembali dalam hidup saudara, ini adalah gambaran yang Yesus berikan kepada orang-orang di masa itu sebelum ia dimuliakan. Ia dimuliakan itu artinya ia bangkit, kemudian ia naik kembali ke surga. Sebelum itu, Roh Kudus tidak akan bisa menetap dalam diri manusia. Ya, karena setiap orang itu harus mengalami kuasa kebangkitan terlebih dahulu, harus mengalami lahir baru terlebih dahulu, di mana manusia rohaninya, jiwanya disucikan oleh pengorbanan Kristus. Baru saudara akan menjadi rumah kediaman Tuhan. Nah, sebelum Yesus bangkit dari kematian dan naik ke sorga, keadaan manusia pada waktu itu Roh Kudus itu menyertai tetapi tidak menetap tinggal di dalam ya. Itu sebabnya kenapa perumpamaan ini disampaikan. Karena kenyataannya memang seperti itu. Roh Kudus masih belum bisa menetap dalam manusia, makanya dia bisa memenuhi orang di dalam perjanjian lama seperti itu, tapi dia juga bisa mundur dari orang. Ya, sama seperti Roh Kudus memenuhi Saul, sehingga Saul itu kepenuhan roh, dan Saul Tuhan pakai menjadi raja pertama bangsa Israel. Tapi kemudian Saul berlaku serong karena dia tidak taat. Kemudian akhirnya dalam ketidaktaatannya Roh Kudus mundur dari dia, karena ia mendurhakai Roh Kudus ya. Dia tidak taat kepada Tuhan. Semakin tinggi jabatan saudara-saudara membutuhkan ketaatan yang semakin luar biasa, sehingga kejatuhan yang simpel sekalipun dari seorang pemimpin itu fatal sekali, saudara ya. Fatal sekali. Ya, orang yang diberikan tanggung jawab besar itu, orang diberikan kekuatan besar, diberikan berkat yang besar, diberikan jabatan yang besar, itu tanggung jawabnya juga besar, ya. Sehingga firman Tuhan berkata, jangan banyak di antara kalian yang menjadi guru, karena guru itu dituntut banyak, dituntut lebih lah daripada orang biasa, seperti itu. Makin banyak mengerti kita, makin banyak dituntut ya. Saya menyadari hal ini, saudara ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus bangkit dari kematian kemudian naik ke sorga, ya mencurahkan rohnya, Roh Kudus ya. Dan roh itu menetap di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu tuh seperti segel ya, seperti disegel. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan mendapatkan segel, tanda bahwa mereka adalah anak Allah. Yakni ada roh Allah yang menetap dalam hidup mereka. Roh ini tinggal dalam hidup kita. Nah, sebelum roh ini tinggal dalam hidup kita, kita akan selalu diganggu oleh yang namanya roh jahat. Ya. Jadi dalam pengalaman pelayanan kami, saudara ya, yang dikasihi Tuhan, saya ingat dulu pernah melayani orang yang kerasukan setannya. Jadi dia dari pulang sekolah, dia dirasuk oleh iblis, oleh setannya. Kerasukan pada waktu itu diceritakan bahwa kerasukan itu terjadi di sekolah dan terus-menerus terjadi sampai di rumah. Jadi anak ini cuma bisa mengerang seperti harimau gitu,
mengerang, apa namanya, bukan mengaum juga sih ya, ya seperti harimau, kayak gitu nih. Saudara bisa ngerti ya. Sepanjang hari dia cuma seperti itu sambil memandang setiap orang-orang dengan tatapan yang menakutkan ya. Seorang gadis ya SMA ya, saudara ya, pernah kami layani. Setelah kita layani, dia terlepas dari roh jahat ya. Tetapi 5-10 menit kemudian tiba-tiba roh jahat itu kembali lagi. Saya juga bingung ya. Ternyata setelah dicek, betul di pinggangnya itu kayak ada diikatkan tali seperti itu. Setelah kami tanya, memang sebelumnya ada dukun yang datang ke sini katanya. Dukun itu ngasih dia kayak semacam botol berisi air entah apa yang katanya sudah dijampi-jampi atau didoakan. Kemudian ditaruh di gelangnya, di tangannya, diikatkan tali, kemudian di perutnya diikatkan tali, seperti itu. Dia bilang nggak bisa gini ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka harus kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Terus kita potong, kita ambil, kita bawa, lalu kita doakan lagi dan lagi-lagi ya dilepaskan oleh Tuhan. Nah, dan setelah itu kita tunggu lagi dan tidak kembali lagi roh jahatnya. Cuma kita mengingatkan, kita kasih tahu, Pak, Ibu, kalau bisa anaknya ini dibawa untuk beribadah, ikut ibadah persekutuan kita. Bukan saya maksudnya pengen menarik orang, tapi memang seperti itulah penginjilan intinya, saudara. Kita memang harus membawa orang tuh bertumbuh. Karena kalau mereka dilepaskan dari roh jahat dan mereka tidak bertumbuh, tidak diisi atau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, lebih-lebih tidak dituntun dipimpin oleh masuk ke dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Ya, analoginya seperti bangsa Israel yang dikejar-kejar oleh Firaun ya dan tentara-tentaranya. Dan titik di mana mereka terputus dari kejaraan Firaun itu adalah di Laut Teberau ya, yang terbelah jadi dua. Dan bangsa Israel itu lewat, laut itu tertutup kembali. Dan setelah itu Alkitab mencatat tidak satu kali pun bangsa Israel dikejar lagi oleh orang Mesir ya. Ini adalah gambaran daripada lahir baru ya. Laut Teberau itu baptisan. Jadi ketika bangsa Israel melewati baptisan kudus, mereka menjadi pengikut Musa, menjadi pengikut Tuhan. Bangsa Israel itu dilindungi oleh Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan, sehingga Mesir tidak akan pernah bisa lagi mengejar mereka. Saudara tidak bisa dikejar lagi oleh roh-roh dunia, saudara. Kecuali saudara menanggalkan iman atau melepaskan imanmu demi dunia, maka engkau membuka dirimu kembali terhadap roh jahat. Karena Roh Kudus pasti undur daripada saudara. Ya, saudara menerima Yesus itu dengan cara mengakui Dia bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Dia bukan minor God, saudaraku ya. Dia betul-betul Allah yang menjadi manusia. Saudara mengakui itu, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus dosaku. Ia pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, Firman itu ialah Allah sendiri. Jadi suci ibadah kita, karena Sang Penguasa itu menjadi anak manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau saudara sudah dilepaskan dari roh jahat, maka isilah kehidupanmu dengan kebenaran firman Tuhan. Bangunlah dirimu di dalam persekutuan yang sehat, yang di dalamnya saudara membuka firman Tuhan yang diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya di dalam jiwa saudara itu tidak kosong. Seperti ayat firman Tuhan ini, iblis bisa akan kembali dan melihat ada kekosongan. Tapi bagi kita yang sudah di dalam Tuhan, iblis tidak akan pernah bisa masuk lagi, saudaraku. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang diam dalam hidup saudara. Ada Roh Kudus. Boro-boro ngetok, dia udah tahu kok di dalam hidup saudara itu ada Kristus. Ya, izinkan Kristus hidup dalam hidup saudara dan bermanifestasi, berkarya bersama-sama dengan engkau. Dan ketika engkau bertumbuh, lambat laun, engkau akan semakin mengasihi Tuhan, ini buahnya. Dan engkau akan semakin meninggalkan cara hidupmu yang lama. Tidak bisa dengan cara istilahnya tuh memang ada yang terjadi itu seperti mujizat ya. Saya ada kenal orang-orang yang sebelum bertobat mereka begitu terikat dengan yang namanya narkoba
dan juga kesenangan-kesenangan dunia, tapi ketika mereka menerima Yesus, mereka langsung dalam sekejap bisa melepaskan diri dari narkoba. Itu memang narkoba itu bisa kita bilang ada rohnya juga. Saya yakin tuh ada roh jahat yang menjadi pengikat saudara, sehingga saudara terikat dengan barang-barang haram itu. Di samping juga tubuhmu yang nagih ya. Tapi saya melihat keajaiban itu terjadi saudaraku ya. Cuma masalahnya sekarang, kenapa kita harus memaintain, kenapa kita harus membangun kehidupan kita di atas dasar firman yang teguh? Karena supaya kelak ke depan kamu tidak kecewa dalam mengikuti Tuhan. Karena dalam mengikuti Tuhan itu, Yesus sendiri berkata bahwa aku tidak bisa menjanjikan engkau mengikuti aku itu tenang. Ada banyak orang ikut Tuhan. Yesus berkata bahwa serigala punya liang, yang domba juga punya kandang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Seperti itu ya. Dengan kata lain, kalau engkau mau mengikuti aku, dalam perjalananmu ke depan tuh sama seperti bangsa Israel yang berjalan di padang gurun. Itu bukan suatu hal yang gampang. Ikut Tuhan tuh bukan suatu hal yang gampang. Maka banyak artis-artis yang katanya ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi kemudian di tengah jalan nggak mudah bagi mereka. Ada yang bahkan kembali lagi ke cara hidup mereka yang lama. Karena memang tidak semudah itu, saudara ya. Saudara, yang paling utama dalam perjalanan saudara mengikuti Tuhan, saudara akan diperhadapkan dengan yang namanya kekecewaan. Ya. Siapa yang nggak kecewa bangsa Israel, saudaraku? Ya, dijanjikan memasuki tanah yang penuh dengan susu madu dan begitu banyak hal-hal yang baik di sana. Ada rumah yang tidak mereka bangun, ada kebun anggur yang tidak mereka tanam. Mereka dijanjikan hal yang indah di tanah perjanjian. Tetapi faktanya, golongan atau generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir, mereka tidak bisa melihat tanah perjanjian. Yang melihat tanah perjanjian justru kebanyakan adalah mereka yang lahir di padang gurun. Saudaraku ya. Yang bisa masuk ke tanah perjanjian setahu saya itu hanya Yosua ya. Ya, Musa dan Harun sekalipun tidak bisa melihatnya. Tanah perjanjian, saudara ya. Jadi luar biasa. Ketika mereka dijanjikan, mereka tidak mendapatkan kenyataannya. Seperti itu kalau saudara mengikuti Tuhan dan saudara punya harapan bahwa ketika aku ikut Tuhan, aku pasti sukses, berhasil dan sebagainya. Memang Tuhan memberikan kesuksesan dan keberhasilan itu pasti. Tetapi dalam prosesnya, dalam perjalanannya, apakah saudara bisa mengatasi segala pergumulan yang saudara hadapi? Saudara tidak mudah kecewa dalam mengiring Tuhan? Karena orang yang kecewa itu bisa punya kecenderungan menolak Yesus. Orang yang kecewa itu bisa punya kecenderungan menolak Yesus. Saya banyak melihat orang yang kecewa dalam hidup ini terhadap Tuhan. Mereka kecewa karena melihat keluarga rumah tangganya. Loh kan dulu keluarga aku ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa endingnya keluarga aku seperti ini? Lalu kecewa. Daripada seperti ini lebih baik aku nggak ikut Tuhan saja. Kecewa dan menolak Yesus. Sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan dan mulai melepaskan iman. Kekecewaan itu, saudara, saya berharap saudara jangan sampai kecewa. Karena Yesus sekalipun sampai akhir, Ia yang paling harusnya kecewa kepada saudara. Ketika Ia digantung di atas kayu salib. Semua orang membenci Dia, meludah Dia, mengharapkan Ia mati. Tapi Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Dan ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Seperti itu. Saudara jangan pernah menjadi kecewa karena Tuhan Yesus pun Dia punya pilihan untuk kecewa dan membiarkan kita ini mati dalam kebinasaan kekal. Tetapi Ia tetap setia sampai akhir. Maka setialah sampai akhir, saudaraku. Dan kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman yang sudah kita dengarkan di kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Bapa itu sendiri sudah tinggal dalam hidup kami, menaungi kami, menuntun kami setiap hari, Tuhan, di dalam kebenaran. Bahkan Roh Kudus menginsafkan kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur, Tuhan,
Karena Engkau memimpin kami setiap hari, kami bersyukur. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ajar kami untuk dengar-dengaran, ajarkan kami juga untuk taat Tuhan kepadamu. Walaupun banyak kali kami lebih suka mendengarkan suara-suara dari dunia ini yang menyenangkan daripada mendengarkan suara Tuhan. Tapi kami belajar Tuhan, tuntun kami, supaya kami boleh menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Engkau dengan segenap hati. Kami percaya Tuhan memberkati kami dalam apapun yang kami kerjakan. Tuhan menjadikan kami berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati setiap rumah tangga dan keluarga Kristen. Mereka yang belum percaya juga kami percaya Tuhan akan menuntun setiap umat-umat-Mu yang haus dan lapar akan kebenaran. Sampai setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas segala bangsa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Di seri yang ke-53 kali ini kami percaya saudara sudah sangat diberkati, dan kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kita di dalam doa. Sampai bertemu kembali di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Saya Billy Elia pamit, dan kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.